Kami informasikan sekali lagi kepada seluruh peserta untuk berkenan ke aula kembali karena kita akan mulai 1 menit lagi kegiatan acara kita. Dan alhamdulillah pembicara kita, narasumber kita Ustadz Rofi Oktaviano Bustani dari Basnas Kota Depok sudah hadir. Oleh karenanya dipersilahkan kepada para peserta sekalian yang sedang di kamar boleh langsung ke aula, dan bagi yang masih ngopi atau ngeteh boleh kopi dan tehnya dibawa ke aula. Ya, sebelum kita mulai diinformasikan kembali bagi para peserta untuk yang ingin memesan buku-buku dari guru kita, buku-buku yang ditulis oleh guru kita Dr. Andes K. Haji Ahmad Yani, ada di belakang, sudah ada bazarnya di belakang. Dan kepada para peserta yang masih di luar, mohon berkenan kita agak percepat untuk kembali ke aula, karena setelah kegiatan ini kita akan ada sesi istirahat. Jadi biar istirahatnya agak lebih panjang, mohon dipercepat. Terima kasih. Dan juga mohon kepada sahabat-sahabat panitia untuk membantu agar para peserta, guru-guru kita yang masih di luar untuk berkenan agak dipercepat masuk ke dalam ruang aula. Baik, kita mulai saja, sudah pukul 16.15. Baik para peserta semuanya dan para tuan guru sekalian, para ketua DKM, mari sama-sama kita buka kembali sesi kedua pelatihan manajemen masjid di hari pertama ini dengan sama-sama kita membuka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama break ya untuk melaksanakan sholat asar. Dan juga tadi sedikit kopi break, mudah-mudahan yang tadi yang ngantuk-ngantuk nih sudah pada melek ya, tetap dijaga. Dan insya Allah hari ini pada kesempatan materi yang akan kita sama-sama simak ini penting sekali, karena nanti kita akan sama-sama menyimak dan mendengarkan pemaparan dari Basnas Kota Depok yang temanya sudah tersedia di situ ya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Oleh karenanya kita akan sama-sama mendengarkan materi ini dan juga nanti ada forum diskusi kegiatan sesi kedua tentang pemaparan Basnas Kota Depok yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Rofi Oktaviano Bustani SPMSI yang merupakan pimpinan juga dari Basnas Kota Depok. Nanti kita akan simak selama 60 menit, jadi sampai pukul 17.20, dan izin nanti beliau akan menyampaikan materi selama 30 menit, kemudian 30 menitnya kita akan pergunakan
untuk diskusi. Dan mohon izin apabila nanti untuk sesi diskusi, jika ada pertanyaan, mohon tadi yang sudah bertanya di sesi yang pertama kita gantian ya. Jadi biar nanti DKM-DKM yang lain juga berkesempatan untuk bertanya. Kecuali kalau nggak ada yang nanya, boleh nanya lagi. Mohon dimaklum ya, para peserta semuanya. Baik, langsung saja tanpa berpanjang kalam kita berikan waktu kepada guru kita Ustadz Rofi Oktaviano Ustani SPMSI untuk memberikan paparannya. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir ila akhir ayat. Yang sama-sama kami hormati ya Ustaz Cece yang sudah membantu mengundang kami, dan para kiai dan asatid dari lingkungan Dewan Masjid Indonesia maupun masjid-masjid yang ada di sekitar Harjamukti ya, Cibubur kalau nggak salah. Saya membuka sesi untuk memperkenalkan Pak Ketua Basnas yang paling tengah, kalau gambar yang paling ada itunya ibu-ibunya, kalau yang panggil sebelah kiri ada baju putih ya. Nah itu Pak Ketua Basnasnya. Jadi ini memang risetnya beliau ya, hasil risetnya beliau saya diminta untuk menyampaikan ulang. Hasil riset beliau mengenai kondisi bagaimana menghidupkan masjid hingga akhirnya masjid itu menjadi tahap ketiga. Jadi tahap pertama itu ada fungsi sosial, tahap kedua itu ada fungsi sosial dan fungsi ibadah, tahap ketiga itu 3 fungsi, sosial, ibadah, dan ekonomi. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena memang sudah dibuatkan konsepnya di Bas Depok agar bisa diterapkan di Kota Depok. Cuma memang kendalanya adalah belum ada orang yang memang menjadi diehard ya. Diehard itu orang yang sangat kokoh kemana-mana gitu untuk bisa menuntaskan program ini. Padahal kalau di Depok ini sebenarnya bisa. Kenapa? Karena memang jamaah muzakinya itu banyak ya. Karena Depok termasuk kota termiskin nomor 4 secara nasional. Artinya urutannya itu nomor 4 secara nasional, paling ada orang miskinnya gitu. Artinya ini membuktikan bahwa Kota Depok itu memiliki tingkat pendapatan yang sangat menengah ke atas begitu ya. Itu hasil risetnya. Jadi para kiai dan para asatid, jadi kami ingin memulai dengan apa yang menjadi kunci dari pedoman hidup kita, yakni apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullaha riba wa yurbi shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Jadi para peserta sekalian, Allah musnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ini sebenarnya menurut saya ini konteks yang sangat clear ya di tengah-tengah kita sebagai umat beragama Islam, dan hampir di setiap buku ekonomi Islam maupun di jurnal-jurnal ekonomi Islam itu selalu menyampaikan tentang konteks ini untuk terkait dengan peningkatan pemberdayaan ekonomi Islam. Kata yamhaku yang di awal itu dari kata mahako, berarti hilang sedikit demi sedikit. Jadi kalau para kiai dan asatid yang sudah pernah ke Timur Tengah ya, jadi katanya sering ada gunung pindah, gunung itu pindah. Jadi bukit gunung pasir, nanti ada angin terus pindah gitu, jadi gunung lagi pindah ke sini. Nah itu hilang begitu. Atau kayak kita bangun bangunan di pantai, pinggir pantai, nanti air pantainya itu lama-lama menghilangkan pasir-pasirnya yang ada di bangunan kita yang kita bikin itu. Nah itu seperti itu, riba itu. Yang kedua, kata Ibnu Jarir mengatakan bahwa Allah memusnahkan riba, itu adalah hadis yang dikaitkan dengan Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda, riba itu sekalipun banyak, pada akhirnya berakibat menyusut. Nah ini menarik ya, jadi hadis Nabi sudah menguatkan bahwa riba itu walaupun ada hasilnya banyak, tapi akhirnya berakibat menyusut.
Dan ini hadis sahih. Yang berikutnya ada firman Allah, wa yurbis shadaqat, dan menyuburkan sedekah. Ayat ini dapat dibaca yurbi, berasal dari rabasi syai'a yarbu arbahu yurbihi. Artinya sedekah itu memperbanyak dan mengembangkan serta menumbuhkan. Ini tanpa bermaksud memberikan sebuah teori khusus terkait dengan ini, cuma saya mengingatkan saja tentang basis fundamental bagaimana kita bisa mengembangkan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid ini. Yang terakhir adalah Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Muhammad dari beberapa sanad yang sangat sahih, Rasulullah SAW sabda, sungguhnya seorang hamba itu apabila bersedekah dari hasil yang baik, maka Allah menerima sedekah itu darinya dan mengambil dengan tangan kanannya. Bukan berarti Allah punya tangan, kan itu ada itunya, ada istilahnya ya. Ini istilah kita aja, tangan kanan begitu, diambil, kemudian harta itu dikelola, sedekah itu dikelola sama Allah sehingga menghasilkan seperti memelihara anak kuda atau anak untanya. Kemudian sesungguhnya seorang laki-laki itu benar-benar menyedekahkan sesuap makanan, maka sedekahnya itu berkembang di tangan Allah. Kemudian berkahnya itu sampai seperti bukit Uhud, kata Rasulullah, saking besarnya gitu. Maka bersedekahlah kalian. Nah, ini fondasi dasarnya itu. Ini tadi saya yakin sudah dibacakan sama pembicara-pembicara sebelumnya tentang dalil masjid ya, Al-Taubah ayat 18 dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seorang membiasakan diri beribadah ke masjid, maka bersaksilah bahwa ia orang yang beriman. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, insyaallah sahih. Jadi kalau kita melihat di masjid lingkungan kita ada orang pergi ke masjid, tandanya beriman gitu. Kata Rasulullah begitu. Karena ini ada kaitannya dengan zakat, para kiai, para asatid, jadi ini sedikit saja memberikan gambaran utuh tentang keberadaan Basnas sebagai pengelola zakat yang nanti akan dikaitkan dengan pengelola masjidnya. Fungsi zakat ada dimensi keimanan, ada dimensi harta dan hati, ada dimensi sosial ekonomi. Keimanan ini kewajiban ya, khuz bi amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha. Ini surat At-Taubah ayat 60. Jadi wajibnya zakat di situ, di khuz, ambillah. Ini saya yakin cerita ini sudah sering didengar oleh para kiai, para asatid, bahwa kenapa zakat itu diambil, khuz diambil, karena kalau nggak diambil nanti zakat itu tidak memberikan ketenangan kepada orang-orang miskin di sekitar kita gitu. Makanya suatu saat ketika Rasulullah meninggal, Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah, hal pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah ketika banyak orang murtad dengan tidak mau mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW karena menganggap Rasulullah sudah meninggal. Apa itu? Mereka nggak mau bayar zakat. Kemudian kata Abu Bakar sebagai khalifah, barang siapa yang tidak membayar zakat maka rumahnya akan kami bakar. Berarti kewajiban berzakat itu tidak melihat Rasulullah ada atau tidak. Artinya ini kewajiban yang sampai ila yaumil akhir gitu ya. Jadi menurut saya ini sangat penting para kiai asatid semua. Dan yang menarik lagi adalah ketika kalau ibadah itu ada dimensi keimanan dan ada dimensi harta dan hati, ya sedekah ya maksudnya. Kayak haji juga ada harta juga begitu. Yang menarik adalah tambahannya dimensi sosial ekonomi. Jadi disebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari zakat itulah instrumen pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, berkeadilan, dan distribusi kekayaan. Seperti surat Al-Hasyr ayat 7 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaila yakuna dulatam bainal aghniya minkum. Jadi supaya harta itu enggak beredar di kalangan kita aja, yang orang-orang kaya aja gitu. Jadi kenapa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, dengan satu cara adalah dengan mengirimkan Mu'az bin Jabal menjadi seorang amil zakat. Nah ini menarik nih, bahwa secara hadis di situ disebutkan Mu'az bin Jabal disuruh belajar menjadi seorang amil dan mengajarkan kepada orang-orang Islam yang sudah masuk Islam di Yaman itu agar membayar zakat. Apa hadisnya? Sepotong yang saya pahami, tugas amil adalah tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Mengambil dari orang-orang yang kaya di situ, di sekitar situ, ada orang kaya didata sama masjidnya, kata masjid, Pak RT,
Misalnya di masjid itu ada 1 RW, ada 10 RT misalnya begitu ya, di peta masjid itu yang mencakup sholat di situ. Maka ketua DKM masjid bisa memanggil Pak RT dan Pak RW untuk menunjukkan siapa orang kayanya. Nih orang kaya di RT saya ada sekian. RT 10 sampai RT 10 ada misalnya 100 orang. Maka ketua DKM bisa mengajak si amil zakat tadi untuk datang ke para muzaki tadi. Nah, kalau di Basnas Depok itu diakui bahwa nisab zakatnya itu 5,3 juta. Kenapa? Karena memang asosiasi orang Depok itu menggunakan harga emas 22 karat, bukan 24 karat. Jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih dalam 1 tahun itu 5,3 juta, 5,3 juta kalau pendapatannya setiap bulan. Nah, maka ketua DKM tadi bisa mengambil zakat dari para orang kaya tadi, kemudian dikumpulkan, baru kemudian persiapkan untuk peruntukan yang lain, terutama untuk memberikan kepada mustahik dan lain-lain. Nah, ini nanti kita lanjutkan lebih detail secara kerjanya. Kiai dan asatidz yang sama-sama dirahmati Allah, ini adalah teori multiplier efek zakat yang memang sudah menjadi bahasan umum di kalangan amil zakat, di kalangan para ekonomi syariah, bahwa ketika ada zakat konsumtif masuk ke sebuah kas amil zakat, maka otomatis pendapatan masyarakat meningkat. Kenapa? Ada distribusi zakat di situ dari orang kaya kepada orang miskin. Jadi misalnya di daerah Cibubur misalnya begitu ya, ini ada kecamatan Cibubur misalnya atau kecamatan Harjamukti, misalnya di situ terhimpun kalau DMI Harjamukti ini menjadi amil zakat misalnya, terkumpullah dana 1 miliar. Itu kan 1 miliar itu kan bukan hanya untuk amil saja, tapi untuk disalurkan kepada orang miskin. Otomatis uang 1 miliar itu terdistribusi kepada orang miskin di sekitar Harjamukti. Jadi 1 miliar itu ada yang dikasih 2 juta, ada yang kasih 3 juta, ada yang kasih 4 juta, sampai habis duitnya. Nah, itu otomatis pendapatan masyarakat meningkat. Kenapa? Uang 1 miliar itu hadiah, hibah. Zakat itu hibah, nggak bisa dikembalikan. Kecuali kalau kita semua minjem ke bank begitu ya, minjem duit ke bank, nah itu mungkin disebut dengan pinjam-minjam atau koperasi ya. Nah, ini yang agak sensitif ya. Tapi di sisi lain kalau di lembaga zakat memang tidak ada yang namanya pinjam-minjam. Hatta itu qardul hasan masih jadi khilaf di antara para ulama begitu. Nah, kemudian ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka orang mau belanja tuh duitnya ada gitu. Kayak sekarang ya, para kiai, para asatidz, sekarang hari ini kan ekonomi kita lagi benar-benar ini ya. Kenapa? Orang tuh susah belanja, buat makan aja mahal, harga makanan sekarang mahal gitu. Harga makanan mahal, buat belanja susah, buat hidup hari-hari susah. Tapi punten banget, nggak ada maksud yang lain. Suatu saat kami biasanya di Basnas Depok punya tugas, Bapak-Bapak sekalian. Tugas kami adalah melakukan survei kepada mustahik. Ya, ada yang tinggal di Cibubur, Cimanggis begitu ya. Ketika disurvei kan ditanya tuh, Bapak hari-hari ngapain aja kerjanya? Berapa pendapatannya? Sekian. Kemudian listriknya berapa? Internetnya berapa biaya internetnya? Biaya makannya berapa sebulan? Anaknya berapa? Itu kami hitung. Untuk menyalurkan dana zakat yang kami himpun, itu harus dihitung berapa mustahik itu layak untuk dikasih dan berapa mustahik itu bisa menerima dana zakat. Nah, kemudian punten banget ketika ada mustahik yang bilang, tapi saya punya pengeluaran lain Pak. Apa itu? Pengeluaran lainnya adalah saya merokok sebulan 500.000 misalnya. Nah, itu saya kurangin Pak, zakat dikasihnya. Kenapa? Karena dia bisa beli rokok sendiri gitu loh. Udah bisa beli rokok berarti kan dia sudah mampu ya. Mampu artinya punya uang untuk bisa hidup sehari-hari gitu. Kalau bisa dialihkan buat makan kan lebih pas begitu ya. Kalau dia buat makan, kenapa? Karena ada anak, ada istrinya begitu. Tanggung jawab dia untuk menafkahi kepada keluarganya. Ketika daya beli masyarakat menaik, maka produksi itu produksi itu adalah membuat barang-barang untuk dibelanjakan. Misalnya produksi jualan buah-buahan ini, kemudian jualan kopi, ya jualan teh, ya jualan beras begitu ya produksi. Ketika produksi itu meningkat, kenapa? Karena ada permintaan, ada daya beli masyarakat, kan masyarakat mampu beli gitu ya, otomatis ada demand, ada supply lah, teori ekonominya begitu.
Kemudian kata perusahaan, wah saya butuh tenaga kerja yang banyak nih, otomatis kan pekerjaan tuh makin banyak, lowongan gitu ya, lowongan bekerja, pabrik-pabrik itu yang tadinya sekarang banyak PHK di Jawa Tengah, apa Seritek gitu ya, di Sukoharjo 11.000 orang di PHK. Tapi kalau dibuat seperti ini, menurut saya kalau zakat itu masuk ke situ, itu Masya Allah sangat membantu. Nah ini kemarin saya dapat cerita, kalau di Sukoharjo ada las kecil, lembaga zakat kecil, mungkin penghimpunan belum besar lah, belum nyampe 2 digit di kota Sukoharjo itu, lembaga zakat kecil. Mereka itu ingin membantu fokus saja, membantu para mantan pekerja Seritek yang di PHK dari uang zakat. Wah itu Masya Allah tuh ininya value-nya ya, value lembaga zakat kecil tapi hanya fokus untuk membantu para mantan buruh yang kerja di Seritek. Ketika tenaga kerja naik, nah ini menarik teorinya nih. Kalau tenaga kerja menurun kan otomatis banyak pengangguran ya. Karena menurun tenaga kerjanya. Jadi kalau naik maka dia pindah ke nomor 6 itu. Maka ketika naik tenaga kerjanya otomatis banyak yang bayar pajak. Bayar pajak rumah, pajak motor, pajak mobil. Nah kan akhirnya semua pemerintah APBN-nya naik tuh. Jadi kalau bahasa kita sekarang mungkin kalau zakat ini masuk ke dalam ranah kebijakan fiskalnya negara ini, saya yakin insya Allah Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani itu besok kalau konferensi mukanya nggak cemberut lagi. Kenapa? Karena ditopang sama zakat. Nah zakat ini kemudian menguatkan positioning ekonomi kita ini, multiplier zakat efek ini. Ketika pajak naik, APBN naik, otomatis kan sarana prasarana juga dibikin juga tuh di masyarakat. Puntennya kayak di Depok ya. Akan terakhir saya baca Pak Wali, Pak SS bilang bantuan untuk rumah layak huni Kota Depok yang tadinya dibantu 25 juta, tahun besok menjadi 40 juta. Yang tadinya kita mau bikin rencananya sekarang kita mau bikin masjid di mana itu saya lupa. Masjid Raya Kota Depok ya, saya lupa daerah mana itu, daerah Jati Jajar pokoknya sebelah sana lah. Tapos atau Cimanggis. Nah itu menurut saya kenapa pemerintah bisa membuat itu, karena penerimaan pajak meningkat. Ketika penerimaan pajak meningkat, otomatis pembangunan sarana prasarana juga semakin banyak. Seingat saya kalau Depok itu tahun 2025 ini 2024 akhir kemarin 4,3 triliun kalau nggak salah APBD-nya. Jadi memang besar ya. Nah, sarana prasarana pembangunan meningkat, otomatis fasilitas ada, puskesmas, ada sekolah. Terakhir Pak Wakil Wali Kota bilang mau mencanangkan pembangunan MTS Madrasah Sanawiyah di daerah barat Bojong Sari kalau nggak salah. Nah itu kan indikator bahwa pembangunan itu terus meningkat begitu. Ini kalau zakat dilaksanakan Bapak, insya Allah seperti ini multiplier efeknya. Ini teori yang memang dipakai di seluruh dunia begini. Jadi nggak akan kemana-mana gitu lah. Proses akan seperti ini. Saya nggak detail membicarakan ini karena ini adalah pengalamannya Pak Ketua Basnas. Artinya kenapa kami berani membuat konsep pemberdayaan ekonomi masjid, karena pengalaman Ketua Basnas di sini saya hanya berpengalaman sebagai amil zakatnya dompet duafa terakhir. Jadi ini ada riset potensi ekonomi masyarakat berbasis masjid nomor 4, ada riset model aplikatif pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Semua merupakan hasil riset dan menurut saya secara akademis hasil riset ini layak untuk ditampilkan di forum ini supaya jadi inspirasi lah gitu. Yang terakhir nomor 7 itu beliau keliling nanti ada nih, keliling ke sini nih. Kelima masjid ya, Pak Ketua, mohon izin sambil berdiri biar enak, Pak Kiai pada saat. Jadi menariknya adalah ini dipilih berdasarkan kekhasan masjidnya. Masjid Kapal Munzalan di Pontianak itu, kalau Bapak lihat di Google tuh Kapal Munzalan itu kayak kapal gitu ya masjidnya, kurang lebih, tapi nggak gede, kecil lah. Ini adalah masjid yang berada di daerah minoritas. Kenapa? Kan di Pontianak kebanyakan kan Pontianak ya, Chinese ya. Jadi ini masjid ada di Pontianak, tapi hasil fundraising ZIS-nya Masya Allah, sebulan itu 10 miliar, dan kebanyakan dari sedekah. Dan uniknya lagi mereka punya tim SDM anak pesantren, santriwati, yang hari-hari kerjanya cuma nge-WA-in
nge-WA-in atau ngechatin orang-orang kaya aja. Di chat, ayo Pak sumbang ini kami punya program ini, sampein, bikin flyer gitu. Itu aktif gitu. Nah ini kapal Munzalan yang basisnya adalah masjid di daerah minoritas. Nah saya yakin kalau Depok mesti bikin kekhasannya apa misalnya. Masjid yang berbasis komplek misalnya begitu ya. Nah ini menurut saya akan lebih real. Yang kedua, kalau nomor 2 saya yakin udah pada tahu ya, Jogokarian. Ini namanya kalau di risetnya beliau itu masjid yang berbasis masyarakat kampung, perkampungan. Jadi kenapa Ustadz Jazir itu sukses karena mengelola ini. Dan menariknya Bapak-bapak sekalian, para asatidz, para kiai. Jadi Masjid Jogokarian itu ada, mereka membuat mapping, pemetaan. Wah ini kalau ada whiteboard. Jadi pemetaan, jadi masjid di tengah misalnya, dia mencakup berapa RT, berapa RW. Ternyata mereka mencakup 4 RW. Masjid Jogokarian itu dari ujung RW, 4 RW yang paling ujung, itu datang ke masjid itu untuk sholat. Dari yang terdekat sampai yang paling jauh, itu 4 RW datang ke masjid itu. Jadi mapping dulu pemetaan. Nah kemudian Ustaz Jazir itu ketika mapping untuk siapa saja itu masjid, mapping mustahik sama muzakinya siapa aja. Nah itu yang menarik kerjasamanya Ustaz Jazir adalah memanggil seluruh RT RW, manggil, ayo Bapak lewat Pak Lurah misalnya begitu, kalau memang kurang kokoh gitu ya, kurang kuat, kurang posisinya kurang, itu memanggil RT RW untuk menunjukkan siapa yang orang kaya, supaya kami datangi para amil zakatnya itu. Nah punten nih, cuma memang Pak Ketua memberikan laporan yang mudah-mudahan tidak dijadikan bahasan panjang ya, adalah Masjid Jogokarian itu belum punya amil resminya lah begitu bahasanya. Artinya nggak punya lembaga zakat, nggak bikin UPZ ya gitu. Jadi itu yang menjadi kekurangannya Masjid Jogokarian. Kenapa? Kita punya regulasi. Regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa zakat itu dikelola oleh amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Siapa pemerintah? Pemerintah adalah Basnas yang diwakili oleh Basnas karena SK-nya dibuatkan oleh Basnas. Jadi kalau misalnya nanti para asatidz kiai masjidnya belum ada UPZ-nya, saran kami segera dibentuk UPZ-nya. UPZ, kami hanya mengukur SK aja, tanda tangan, jadi ada formulirnya, siapa yang jadi pengurus UPZ-nya, kami tanda tangan, kami kirimkan SK-nya, silakan mengambil zakat dari masyarakat. Nah pertanyaannya, boleh nggak kalau kayak panitia zakat Syawal ya, Ramadan ya, panitia zakat Ramadan boleh nggak? Kalau dari regulasinya sudah boleh sebenarnya. Bahkan di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu, saya ingat omongannya Profesor Kiai Haji Didin Hafidudin ketika beliau jadi Ketua Basnas tahun 2015-2020. Beliau bilang begini, beliau marah-marah kepada anggota DPR yang Muslim pada saat menyusun Undang-Undang Nomor sebelum Undang-Undang Nomor 23, namanya itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 98. Itu beliau marah-marah kepada anggota Dewan yang Muslim karena seandainya undang-undang ini jadi diterapkan, kata Prof. Didi waktu itu, berarti para kiai yang kelola zakat di pesantren-pesantren di Indonesia itu bisa dipenjara semua katanya. Kenapa? Karena kiai itu nggak punya SKUPZ-nya. Nah itu yang Prof. Didi itu marah. Artinya polisi itu berhak nangkep sebenarnya, secara undang-undang ya, secara undang-undang. Jadi kalau punten kalau ada kiai ngelola pesantren di mana begitu, terus kemudian jadi ngimpun dana zakat dari masyarakat, nggak ada SK-nya itu bisa disenggol lah sama polisi begitu. Tapi memang nggak mungkin. Kenapa? Karena kan memang positioning kiai hari ini kan juga sangat bagus di masyarakat ya, nggak mungkin juga ujuk-ujuk begitu ya. Tapi ini ala kulli hal sebuah berita kenapa perjuangan teman-teman para aktivis zakat di Indonesia itu Masya Allah keren lah begitu. Walaupun saya kalau sebagai orang bahasa sangat menyayangkan hari ini Ustadz Jazir itu melakukan yang namanya JR, Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang keberadaan Basnas di Indonesia. Kenapa? Karena Basnas Indonesia sebagai regulator juga sebagai operator. Dia bikin kebijakan, dia juga menjadi pengelola zakat gitu. Nah itu yang disoroti sama Ustadz Jazir di JR. Walaupun para pengurus Basnas, pimpinan Basnas Indonesia RI juga menyayangkan itu terjadi. Kenapa? Karena selama ini Basnas itu juga tidak melakukan hal-hal yang menghambat kerja-kerja amil zakat selain Basnas, ya kayak lembaga zakat begitu ya.
yayasan yang jadi lembaga zakat nggak pernah menghambat itu. Selama yayasan, masjid, pesantren punya SKUPZ, insya Allah mereka berhak untuk menghimpun dana ZIS. Yang ketiga, para kiai, para asatidz adalah Masjid Al-Falah Sragen. Ini masjid yang berbasis ormas. Ini Masjid Al-Falah Sragen, masjidnya Muhammadiyah. Dan kalau kita datang ke sana, itu Masya Allah pengelolaan manajemen itu keren banget gitu. Maksudnya, seingat saya Masjid Al-Falah Sragen ini, ketua pembinanya adalah Pak Kusnadi. Tadi yang di depan fotonya itu, enggak, ini ya, kapal menjalan Saris. Nah ini Masjid Al-Falah Sragen berbasis ormas. Ini pengelolaannya paling bagus se-Indonesia. Yang keempat ada Masjid Pondok Indah Jakarta, ya karena ini masjidnya di lingkungan orang-orang paling kaya di Jabodetabek, ya wajar aja ya gitu, ada masjid yang bagus, namanya Masjid Pondok Indah. Dan ini adalah masjid yang berbasis komplek atau perumahan. Tapi ada lagi satu lagi yang harusnya masuk, itu Masjid Nurul Asri di Sleman, Jogja, kompleknya para dosen Universitas Negeri Yogyakarta. Itu Masjid Nurul Asri itu keren. Para asatidz. Kenapa? Pengelolaannya serba digital semua, karena anak muda yang ngelola. Anak muda yang masih kuliah, lulus S1, itu ngelola tuh pakai digital tuh. Fundraising pakai digital, sosialisasi. Saya pernah ikut itunya, kajian-kajian masih di Jogja, ustadznya di Jogja, tapi seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa dengar kajiannya itu. Jadi itu menarik ya di Nurul Asri. Yang terakhir Masjid Salman ITB Bandung. Masjid yang dikelola berbasiskan kampus. Ini kalau boleh dibilang manajemennya juara lah gitu ya. Kenapa? Karena Masjid Salman itu dia punya lembaga zakat, punya lembaga wakaf, mengelola bisnis, itu lengkap banget ininya, apa namanya, output dari adanya Masjid Salman itu lengkap banget lah. Jadi nanti kalau para kiai, para asatidz jalan-jalan ke kampus ITB, itu ngeliat tuh ada rumah sakitnya, lagi bikin rumah sakit, masjidnya, ada kooperasinya, ada usaha bisnisnya, UMKM-nya, dan itu lengkap banget. Itu Masya Allah. Nah ini penyemangat saja, menurut saya beberapa contoh 5 masjid ini menjadi sebuah pondasi dasar kita agar bisa menjadi pengelola masjid yang memiliki satu hal tadi saya sampaikan, daihat ya. Daihat itu pengurus masjid yang punten mau kesana kemari lah, nggak dikasih ongkos gitu, bahasanya gitu ya. Kayak Ustadz Jazir di Jogokarian ya, itu beliau itu karena mau kesana kemari tanpa ada embel-embel gitu. Pokoknya udah saya kerjain, berangkat. Jadi yang kesana kemari itu yang ngurus tuh beliau. Jadi harus ada daihatnya pengurus masjid itu. Kalau nggak ada daihatnya, mohon maaf. Ya saya pernah bertemu dengan salah satu ketua pengurus DKM di Sukmajaya, dekat masjid Pasar Agung tuh, yang di Spenda ya, apa sih di Spenda tuh ada kantor pos juga di situ. Pernah ketemu beliau di kantornya, mengajak kerjasama pengelolaan UPZ masjid, tapi karena memang katanya, waduh, saya nggak bisa ini nih, karena beliau ketua yayasan, beliau sebagai ketua yayasan nggak cocok sama ketua DKM-nya. Wah ini kalau kayak gini susah nih. Tapi kalau yang frekuensinya sama dalam mengelola masjid, menurut saya akan lebih enak diajak kerjasama gitu. Resume hasil risetnya beliau, yang pertama adalah masjid memiliki fungsi strategis dan berpotensi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan tempat sosial beribadatan. Kenapa masjid itu punya potensi? Karena setiap masjid yang diriset sama beliau, ternyata ada kearifan lokal bahasanya. Kalau bahasa bahasa masjidnya itu ada produk, ada hasil pemetaan sosial di sekitar masjid itu yang akan menopang pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar masjid. Jadi ada hal di kearifan lokalnya yang akan mendukung masjid itu. Jadi memang akan selalu ada gitu. Misalnya mungkin ada ormasnya yang aktif, ada tokoh masyarakatnya yang memang mau untuk ngurusin, atau di situ ada UMKM yang bersedia untuk menjualan setiap minggu, kue subuh begitu ya, kue subuh misalnya. Menurut saya itu akan menjadi kekuatan. Yang terakhir, yang menarik, kemarin kami di Basnas kerjasama dengan dirutnya Rumah Sakit RSUD Kisa di Sawangan. Apa kerjasamanya? Bahwa kami sepakat
untuk memberikan operasi katarak gratis di bulan ini, Agustus nih ya, kalau nggak salah, untuk sedepok ya, satu Depok. Kemudian kami juga membantu kerjasama dengan Dinas DKUM untuk sunatan massal setelah Hari Kemerdekaan. Plus terakhir kami juga membantu keluarga pasien RSUD Kisah dapat makan tiap hari Jumat, ya Jumat berkah gitu ya. Di rumah sakit itu dikasih satu-satu makanan, apa tuh, ayam goreng yang produksinya UMKM-nya Basnas, Z Chicken namanya, Zakat Chicken. Yang kedua, para asatid, masjid memiliki fungsi umum antara lain konsultasi keagamaan, masalah keluarga, masalah sosial, pengembangan pendidikan masyarakat, pengentasan kemiskinan, mitra pengembangan perekonomian masyarakat, dan wahana menyehatkan masyarakat. Ternyata menariknya, ada sebuah riset, saya lupa pelaksananya, ada lembaga internasional gitu. Jadi ternyata masjid itu cocok dan bagus kalau dibikinkan klinik. Ternyata begitu, kalau dari hasil riset itu. Kenapa klinik itu? Karena hari ini dengan adanya sebenarnya nggak ada kesulitan masyarakat tentang BPJS ya, tapi masih ada tuh masyarakat yang butuh, kalau datang ke Basnas, Pak kami butuh, kami ada yang sakit nih, tapi BPJS kami tertunggak gitu, jadi mesti dibayar dulu tunggakannya sampai sekarang, baru bisa kami lanjutin lagi gitu. Nah itu menariknya kenapa klinik, karena masyarakat masih susah ngejangkau rumah sakit, klinik atau puskesmas. Mereka khawatir, takut gitu. Tapi kalau di masjid, orang mustahik itu lebih nyaman ke masjid gitu. Maksudnya mungkin nggak ada barrier ya, nggak ada batasan antara orang pengelola masjid yang mengelola klinik dengan mustahiknya. Mungkin seperti itu. Itu hasil risetnya begitu yang saya baca. Yang ketiga menarik, kalau bisa memang pemerintah, Basnas, DMI, MUI, BKPRMI itu menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Dan ini menurut saya belum ada contohnya masalahnya. Artinya sampai sekarang itu umat muslim dalam mengelola masjid belum pernah ada organisasi-organisasi yang menjadi stakeholder masjid itu bekerja sama membentuk kesuksesan ini. Kesuksesan masjid yang dikelola supaya lebih memunculkan masterpiece-nya begitu ya di tengah-tengah masyarakat. Itu belum ada. Kalau saya waktu dilantik ya oleh wali kota 3 tahun lalu, saya berharap saya bisa membantu mendorong agar program ini bisa eksis di Depok gitu. Kenapa? Karena Depok itu sebenarnya sumber dayanya lengkap gitu ya, dekat Jakarta, pendapatannya besar-besar, mustahiknya ada juga gitu. Kenapa mustahiknya ada? Saya juga kadang-kadang ini, ketika Dinsos ngontak saya, Pak, ada rumah di daerah Cisalak Cimanggis yang nggak punya toilet. Tuh, subhanallah, nggak punya toilet tuh. Oke, saya ngebayanginnya, gimana itu nanti hari-hari selama ini begitu. Itu rumah tapi toiletnya nggak ada begitu. Tuh gimana cara beraktivitasnya untuk bisa buat BAK, BAB gitu ya. Nah itu saja, kalau kita bisa saling sinergi, wah itu Masya Allah. Saya, Pak Ketua Basnas juga sudah sering datang ke Kepala Dinas Sosial ya, Bu Devi, bahwa apa yang menjadi masalah dinas sosial ya kita bareng-bareng ya gitu. Jadi sudah, dan itu kenapa Basnas sama Dinsos misalnya bisa kerjasama, karena pegawainya Dinsos bayar zakatnya ke UPZ Dinsos, sehingga Basnas itu bisa mengeluarkan untuk program. Nah itu nanti kita akan bahas kenapa UPZ itu bisa kerjasama dengan Basnas. Pertama, UPZ itu bisa dapat hak amil, jadi jatah hak amil itu dapat. Yang kedua, hak salur. Ini nanti saya sampaikan, ada undang-undangnya di Perbasnas nomor 2 tahun 2016. Nah ini para kiai, para asatidz, ini kan tadi saya sudah sebutkan ya. Ini 3 contoh kelompok masjid ya. Kelompok 1 cuma fungsi sosial peribadatan aja, buat sholat, ajan ya. Kemudian mungkin malam Jumatan, yasinan misalnya, udah gitu aja. Kelompok 1 itu. Kelompok 2 selain buat sholat, buat acara-acara keagamaan, nuzul Quran dan lain-lain, Ramadan misalnya, juga ada fungsi ekonomi yang menunjang fungsi sosial.
Artinya di situ ada unsur ekonomi yang menopang kegiatan sosial di masjid itu. Nah yang ketiga, yang menarik yang ketiga ini adalah fungsi ekonomi kemasyarakatan untuk menjaga fungsi sosial, peribadahan dan pemberdayaan. Nah itu tadi yang dilakukan Ustadz Jazir di Jogokarian. Ini fungsi ketiganya. Jadi kalau kita masukkan kategori itu, nanti mungkin para kiai bisa dicek ya. Ini masuk ke kategori yang mana masjidnya para kiai sama asatidz sekalian. Kalau Jogokarian menurut kami hasil risetnya yang kelompok 3 itu. Jadi selain nyaman beribadah karena ada AC-nya, karpetnya empuk, tempat wudhunya bersih, kemudian kesetnya selalu diganti, dan ada pewanginya misalnya ketika sholat. Nah itu kan menyamankan orang berjamaah masjid gitu, sholat berjamaah di masjid. Kemudian fungsi ekonomi yang menunjang fungsi sosial. Nah ini harus jelas bahwa ada transaksi sedekah misalnya. Kalau Jumatan itu kan ada sedekah, ada yang pakai cash, ada yang sekarang pakai itu ya, kris ya, ditempel stiker krisnya di kotak amal, bayar sedekah situ. Itu kan adanya transaksi muamalah ekonomi yang menunjang kegiatan peribadahan sosial. Tapi kan terbatas. Misalnya yang sering dibicarakan sama para pembicara itu, ada masjid bagus misalnya, uang kasnya bisa udah 200 juta, 300 juta. Kayaknya ketika diumumkan Jumat, alhamdulillah Jumat minggu ini keuangan kas masjid Al-Hakim telah mencapai 300 juta. Wah, banyak banget ya. Tapi kan sebenarnya itu amanah yang harus dituntaskan kepada jamaahnya gitu. Harusnya segera dibuatkan programnya apa aja. Jadi jangan lama-lama, jangan nungguin itu uang berkembang. Kalau uang nunggu di kas aja sayang banget, dengan diinvestasiin di deposito aja gitu. Kalau saran saya begitu ya. Kalau nggak disalurkan, diinvestasikan dalam deposito. Nah ini ada, saya yakin gambar-gambar ini udah sering dilihat sama bapak-bapak sekalian ya. Masjid megah, jamaah lemah. Ini pernah terjadi komen ini di Mataram, kota 1000 masjid katanya. Masjidnya bagus-bagus, catnya cat emas gitu loh. Wah pokoknya Masya Allah. Tapi jamaahnya kalau bahasa anak-anak itu seuprit gitu ya, sedikit lah gitu. Jadi sayang sekali gitu, masjid bagus tapi jamaahnya sedikit. Saya nggak ngerti, saya pernah pergi ke Padalarang tuh Jawa Barat, tempat temen yang memang mengelola bisnis dan memang dia termasuk orang kaya, Chinese Muslim mualaf Chinese-nya. Pernah nginep di rumahnya, dan kalau sholat subuh itu ada masjid namanya Komplek Padalarang, komplek apa sih namanya itu, Komplek Padalarang. Masjidnya itu Masya Allah kalau subuh tuh mobil semua yang parkir Pak, mobil semua yang parkir kalau subuh. Ini jamaahnya bisa 3 saf, karena gedenya masjid itu gede, bisa 3 saf, 4 saf, dan mobil semua yang datang ke situ. Dan saya juga pernah subuhan di The Latinos BSD. Wah itu Masya Allah juga. Selain jamaahnya orang-orang kaya ya, programnya juga program keren-keren, ustadznya juga serkabir semua, dan mereka juga menjalankan yang namanya UMKM. Punya koperasi yang ngelola UMKM yang dikasih ruko-ruko itu di seberang masjid itu. Menurut saya itu menarik. Yang ini ada tempat wudhu masjid yang masih kumuh. Nah ini sering kita lihat ya, makanya saya pernah lihat ada komunitas anak muda yang modalnya cuma cairan kimia keramik tuh, bersih-bersih sikat-sikat masjid yang kotor begini tuh. Nanti before-nya kotor, afternya putih bersih gitu. Nah itu ada komunitas kayak begitu. Ya karena memang sekarang itu orang tuh peduli dengan komunitasnya. Tapi kalau kita bisa membentuk komunitas, membangun masjid itu lebih nyaman, lebih rapi, saya pikir nggak mungkin seperti inilah ya. Atau alas kaki semrawut gitu ya. Punten saya dulu pernah ikut jemaah tablik bapak-bapak. Jadi kalau kalau mau sholat tuh mesti sendalnya ya dirapiin dulu, ngadepin ke mana? Ke belakang. Jadi saya habis lepas saya balik ke belakang. Pakai tangan gitu. Nanti ada yang lain jemaah yang lain masih belum ngerti harus dibalikin, saya balikin. Nah dulu jemaah tablik ininya begitu. Khidmatnya, pelayanan kepada jemaah masjidnya begitu. Ini enggak begini nih, sendal-sendalnya awut-awulan ya. Nah ini juga menurut saya administrasi dalam lingkungan tradisional seperti ini seharusnya tidak layak lagi. Harusnya bisa jadi udah pakai aplikasi di HP masing-masing jamaah tuh dicek. Ini berapa sekarang nih uang masjid nih?
Oh di aplikasi tinggal diklik aja masjidnya masjid apa gitu ya, pakai aplikasi apa, dicek, diklik, masuk ke donasi saya nih, yang tadi infak Jumatan, yang 1 juta misalnya gitu. Dicek, ada. Basisnya sekarang udah gak kayak gini lagi, maksud saya. Ini udah tradisional sekali gitu. Dan menurut saya ini, punten ya, bukan zamannya lagi begitu ya. Kalau ini kan zaman kolonial katanya, namanya zaman milenial sekarang begitu. Sama tua-tua ini, bapak-bapak punten. Kalau sekarang kan mereknya apa, Bosca gitu ya, udah bagus-bagus tuh. Udah kalau khotibnya itu teriak, jadi jamaah sekalian tuh suaranya membangunkan orang supaya nggak tidur Jumatan gitu. Ada masih indah tuh, mic-nya ini banget tuh, sampai kuping tuh udah berasa sekali. Jadi saya kebangun gitu. Jadi kayak orang kaget gitu ya, karena saking bagusnya itu. Nah ini kalau yang paling pojok menurut saya nggak terlalu banyak sih, tapi ada orang-orang yang bermain di masjid untuk mengambil keuntungan pribadi. Ada itu. Wah masih banyak slide-nya. Oke. Menurut saya ini sudah sangat dipahami oleh para asatidz, para kiai sekalian. Selain optimalisasi peran pemerintah, kami sudah ketemu dengan Ormas, NU, Muhammadiyah, MUI, tokoh-tokoh masyarakat di Depok untuk mengusulkan kepada Pak Wali Kota SS agar membuat perwalkot, peraturan wali kota tentang kewajiban berzakat bagi seluruh PNS se-Kota Depok. Harapannya apa? Kalau harapannya semakin banyak uang zakat terhimpun, maka program-program yang di Depok itu lebih banyak dan lebih banyak mitra gitu ya. Jadi nggak hanya kayak sekarang misalnya spontan saja dengan DMI, dengan yayasan, dengan ormas gitu ya. Tapi kan banyak segmen warga di Depok ini yang perlu kita juga sama-sama sinergikan. Nah ini kalimat yang paling penting adalah yang merah itu, para asatidz. Jadi menjalankan fungsi finansial. Jadi jangan kaget kalau masjid itu sekarang duitnya banyak dan jadi lahan sasaran punten ya. Jadi lahan yang subur buat ngelola uang di masjid itu. Kalau kita mau kelola dengan baik tuh uangnya kan banyak. Saya juga kaget ketika saya datang ke belakang rumah sakit Alia, ada masjid namanya Masjid Nurul Huda. Tadi itu masjid tua sekali, masjid tua, jendelanya juga udah ada rayapan, pokoknya tua sekali lah. Tapi Masya Allah kemarin saya diundang, sebulan lalu diundang untuk menjelaskan tentang UPZ masjid. Ketika saya datang sana, udah diganti, udah dirombak total, udah berdiri megah tuh masjidnya, tinggal kubahnya aja belum. Itu katanya habis 2M katanya buat bikin masjid baru. Nah itu fungsi finansial di situ ya, menurut saya itu akan menarik. Ini punten para kiai, pada saat itu kami ingin membangunkan mindset bagi para masjid agar punya visi misi seperti ini. Tetapi visi misi ini tidak akan berjalan kalau nggak sefrekuensi sama Basnas gitu dalam berpikir, maksud saya dalam mengembangkan masjid itu kita mau apa. Artinya punten jangan seperti ada suatu Basnas di Banten, Basnas Kota di Banten, bilang kepada seluruh masjid di daerahnya, uang zakat masjidnya sini semua, terus semua ke Basnas. Tapi pada akhirnya tidak dikembalikan lagi kepada masjidnya untuk hak salur tadi. Nah, kami di Depok sudah meyakinkan para masjid bahwa uang ZIS yang dihimpun oleh masjid, insya Allah sesuai undang-undang kami kembalikan 5 hari kerja kepada masjidnya. Berapa ya? Sesuai dengan programnya 87,5% kan, karena 12,5% kan buat amil zakat. 87,5% kami serahkan lagi kepada masjidnya. Boleh nanti para kiai sama asatidz silakan tanya kepada Masjid Al Muhajirin Tapos Komplek. Itu yang penghimpunan ZIS-nya banyak banget itu, udah ratusan juta mungkin. Jadi Ramadan udah banyak, yang non Ramadan juga banyak gitu, Masjid Al Muhajirin Tapos. Sama yang paling keren itu Haji lupa namanya. Di Komplek Kopassus Masjid Al Hidayah. Nanti juga Masya Allah ketua DKM itu sangat sefrekuensi sama Basnas dalam menghimpun dana ZIS itu.
Nah ini strateginya para hadirin sekalian, satu memastikan fungsi sosialnya berjalan. Jadi kalau kita melakukan pemetaan kayak orang survei begitu ya, pemetaan. Misalnya ini ada masjid kita, mungkin bisa bareng-bareng diskusi sama RT sama RW-nya, sama tokoh-tokoh masyarakat di situ di kita masjid. Yuk kita bikin mapping yuk, di whiteboard mapping aja. Mapping masjidnya di sini, kira-kira jamaahnya paling jauh dari mana ya? Dari RT berapa, RW berapa misalnya. Tadi kita bikin lingkaran gitu. Nah ini segini nih, jangkauan masjid itu untuk mengajak orang sholat itu segini misalnya. Maka di situ dicek selingkaran itu misalnya paling jauh 3 kilo misalnya, 3 kilo orang pada sholat masjid kita. Di 3 kilo itu ada apa aja di sekitar masjid itu? Oh ada orang miskin, ada janda, ada romil, ya, ada apa lagi? Ada klinik, ada sekolahan, ada apa semua dilihat, dicek apa sinerginya dengan masjid gitu. Nah menurut saya itu nanti akan ketahuan tuh kita mau intervensi yang mana nih masjid gitu. Ada yang fokusnya hanya pendidikan saja misalnya, ada yang hanya fokusnya di kesehatan saja. Nah itu menurut saya lebih kuat dan lebih kelihatan dibandingkan kita ngerjain semua tapi nggak ada yang muncul ke permukaan. Jadi tinggal dipilih salah satu saja oleh para pihak masjid untuk memastikan program apa yang cocok di masjid itu. Kalau yang kedua ini menjaga fungsi enterprise, saya yakin enterprise itu ya kayak itulah PT gitu ya, kayak CV, PT gitu. Jadi fungsi enterprise itu menghasilkan sebuah output dana. Ya, sama seperti masjid yang ada di Singapura ya. Itu kan dikelola sama PT. PT-nya namanya Al-Waris. PT Al-Waris ini di Singapura itu berkewajiban menghimpun seluruh dana zakat infak sedekahnya masjid-masjid yang ada di Singapura. Nanti Al-Waris kelolanya apa? Dia bikin hotel untuk dikelola, dibisniskan, kemudian hasil bisnis itu dikembalikan kepada masjid. Wah itu, Masya Allah itu namanya yang sedikit itu memang punya jejak ya, yang sedikit itu ya. Nah, kita yang mesti membanyak ini jejaknya apa nih kira-kira begitu, menyemangati kita. Itu Al-Waris ya, Al-Waris. Ada juga di Turki misalnya, contohnya juga ada wakaf ya. Kalau Turki terkenal wakaf. Kalau di Singapura itu tentang ZIS, pengelolaan ZIS oleh PT Al-Waris, wakaf juga dikelola sama mereka. Menurut saya ini, kalau yang menarik lagi misalnya kayak di Saudi ya, apa itu kalau setiap Lebaran Haji ya, liputan hajinya berita kan selalu menampilkan setiap jemaah Aceh akan mendapatkan 4.000 real. 4.000 real dikasih, cuma-cuma 4.000 kali 4.000. Berapa tuh? 16 juta. Satu jemaah haji 16 juta dikasih. Kalau bayangin kalau ada 1.000 orang jemaah haji di Aceh, 16 juta kali 1.000, 16 miliar. Dari mana uangnya? Dari hasil keuntungan pengelolaan hotel yang tadinya milik salah satu tokoh Aceh yang belajar di Mekah. Nah itu kan jejak gitu. Maksud saya kita butuh jariah yang memang Allah akan terus catat amal jariah kita nanti sampai ila yaumil akhir begitu. Nah itu semangatnya. Ini tagline-nya ramai jamaahnya Kalau tagline menurut saya tidak, ini sifatnya memfokuskan apa yang menjadi fokus utama kerja-kerja kita. Nah, punten 5 menit lagi, insya Allah. Ini tadi sedikit Jago Karian, ini ada peta dakwahnya tadi saya sampaikan. Bikin mapping Bapak, bikin anak mudanya memang mesti ada. Punten ya, bukan bermaksud untuk yang senior tidak ini ya, tapi anak mudanya yang punya gerak cepat juga harus ada. Kita cek potensi, kebutuhan, peluang, tantangan, kekuatan, kelemahan jamaah itu apa saja yang ada di sekitar kita, sekitar masjid kita. Nah ini kerennya Jago Karian, di mapping tuh, 4 RW itu di mapping sama dia. Ada siapa aja di situ, muzakinya siapa aja, tahu tuh. Jadi kalau ditanya Ustaz Jazir, selama ini minta zakat ke siapa aja, itu si A, si B, si C, hafal Ustaz Jazir. Karena kenapa mereka berhasil memapping itu. Infaknya 0 tadi yang sampaikan ya. Masjid itu kalau infaknya hampir ratusan juta menurut saya sedih juga begitu. Sedih kenapa? Karena masjidnya nggak aktif dalam program-program untuk pengembangan masjid itu sendiri. Nah ini kalau ATM beras sifatnya kebutuhan saja Bapak, apakah cocok atau tidak di sekitar kita. Ada kampung Ramadan. Menurut saya ini bisa kita terapkan tapi tergantung dari kita ya.
gerakan ini ada gerakan jamaah mandiri, jamaahnya berinfak ya. Kemudian mensolatkan orang hidup ya. Ini tidak mensolatkan orang mati katanya. Mensolatkan orang hidup. Orang hidup gimana caranya bisa sholat ke masjid kan gitu. Kemudian ada program bisnis. Oh, di Jogarian tuh ada bisnis, ada hotelnya, ada rental mobil, ada motor, ada jasa tiketing dan lain-lain. Menurut saya itu kreativitas kita dalam mengelola masjid ya. Nah ini ada video sedikit nih. Ini kegiatan di Jogokarian kalau nggak salah. Sebentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Rakyat Masjid Jogokarian kita selenggarakan dalam rangka membangkitkan ekonomi rakyat yang ada di wilayah Kampung Jogokarian. Di Kampung Jogokarian ini ada 60 pengusaha kecil, UMKM, para pedagang makanan, sayuran, sembako. Maka selama PPKM mereka tidak jualan, sudah ada yang harus makan tabungan, makan modal, makan dengan utang. Maka untuk membangkitkan ekonomi mereka, kita berikan subsidi dalam bentuk voucher belanja untuk konsumen, yaitu para jamaah Masjid Jogokarian yang setiap sholat berjamaah, setiap orang akan mendapatkan 2 voucher senilai 10.000. Digunakan untuk belanja setiap hari, dan para pengusaha kita sudah bisa mendapatkan pelanggan dan keuntungan dari jamaah warga yang mendapatkan voucher belanja itu. Minimal 1 hari masjid mengeluarkan voucher senilai 4 juta rupiah. Tetapi jika memang masih diperlukan akan kita tambah, karena anggaran kita sudah kita sediakan lebih dari itu. Dari masyarakat, daya beli masyarakat diungkit dari masjid, pengusaha dibangkitkan dengan dibeli oleh masyarakat, minimal dalam 1 minggu atau 7 hari mereka sudah bisa berjualan. Tetapi kalau memang masih diperlukan, insya Allah kita perpanjang sampai benar-benar daya beli masyarakat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Jumat. Untuk habis subuh itu sholat subuh berjamaah, habis itu zikir baca surat Al-Kahfi berjamaah, dan disiapkan kambing guling. Alhamdulillah jamaah subuh hari ini meningkat 300%. Wah, alhamdulillah. Ini masjid yang lain bisa ditiru dengan cara motong kambing guling. Terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi istiqomah. Jadi setiap hari Jumat bisa motong kambing guling. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah itu tadi menarik ya para asatidz PKI. Ide-idenya sangat masyarakat banget lah begitu. Ya kambing guling itu kan kesenangan para laki-laki untuk bisa makan kambing ya. Tapi sholat dulu jamaah di masjid subuhnya jangan lupa begitu. Nah itu idenya ya. Jadi ide bagaimana menarik jamaah agar banyak di masjidnya. Menurut saya ini aja apa namanya sifatnya apa ya, onsite aja gitu, di situ saja gitu sifatnya. Jadi nggak harus 5 menit para asatidz para kiai ini tentang Basnas ya. Nanti silakan untuk bisa saling diskusi di sini. Poinnya Basnas memiliki 5 pilar program. Ini semua given by Basnas RI.
Jadi ada Depok Sejahtera yang terkait dengan ekonomi, Depok Cerdas itu ada di bidang pendidikan, Depok Sehat itu di bidang kesehatan, Depok Takwa itu di bidang ketakwaan di tengah-tengah masyarakat ya. Depok Peduli juga ada tuh kayak bencana alam gitu ya, puting beliung. Nah ini adalah 5 pilar program Basnas. Jadi dana zakat yang dihimpun itu disalurkan ke 5 program ini. Nah ini contoh. Nah kalau ini adalah salah satu bentuk program yang akan kami canangkan dengan beberapa mitra masjid di Kota Depok untuk bekerja sama membangun sistem internal masjid berbasis aplikasi. Nama aplikasinya ada Ukhuwah di ini gratis para asatidz Pak Kiai, ada Ukhuwahnya. Jadi di sini bayar ZIS masuk, donasi diterima nanti tercatat tuh. Jadi biasanya kami kalau ada orang berzakat ngasih BSZ namanya, bukti terzakat, tapi dikirim pakai PDF. Nah ini pakai aplikasi aja sudah tercatat loh, ada zakat berapa, sedekah berapa sudah tercatat di sini. Kemudian baru nanti ada namanya Ukhuwah-Aid. Ukhuwah-Aid itu bicara tentang kepedulian masjid terhadap lingkungannya. Jadi nanti misalnya di lingkungan masjid itu banyak orang-orang yang susah makannya misalnya. Ada 20 orang, maka 20 orang ini nanti dikasih kartu. Kartu NFC ini kayak ngetap e-tol ya. Di handphone kita mau ngisi e-tol kan bisa pakai NFC. Nanti dia datang ke masjid, ke pengurus masjid, subuh-subuh, sholat dulu, habis sholat dikasih makan tuh sama pengurus masjidnya. Nah kemudian kasih makan pakai token, nanti di top up, setiap ini ada top up-nya. Nanti pengurus DKM-nya megang HP yang ada NFC-nya di tap sini. Oh kepotong, 1 kali makan, 2 kali makan gitu. Yang ketiga ada Ukhuwah. Nah ini lagi coba ngebangun produksi kebutuhan umat muslim atas produk-produk yang ada sekarang ini. Kalau kan sekarang misalnya Unilever gitu ya, itu kan afiliasinya ke sana, ke Yahudi misalnya. Maka ini mencoba untuk membangun, tapi memang mekanismenya tidak seperti Koperasi 212 ya. Itu sangat disayangkan lah. Tapi kalau ini pakai sistem aplikasi, jadi nggak terlalu sulit. Bisa diantar gitu ya. Jadi zaman sekarang itu kan semua serba mudah, instan, mudah, cepat gitu yang penting. Nah ini kami mau coba terapkan pakai aplikasi ini di beberapa masjid yang menjadi UPZ-nya Basnas. Ini program-programnya, ada 1 RT 1 Lajana, membayar tunggakan iuran sekolah, menebus ijazah. Nah ini banyak banget nih. Terakhir tahun lalu Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok mengatakan bahwa Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta di Kota Depok mengatakan bahwa ijazah yang belum ditebus di Kota Depok itu sekitar 6 miliar sampai 7 miliar. Makanya kami coba ingin bantu program ini lewat dana zakat. Ada Depok Sejahtera, pemberdayaan ekonomi UMKM jamaah masjid. Nah ini pelan-pelan kami sedang bangun misalnya di Al-Muhajirin ya, di Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan nanti kita bisa eksekusi di situ. Ini ada Depok Peduli, ada ATM Beras, ada tunggakan BPJS Ketenagakerjaan, ada Depok Sehat, ada Depok Takwa, guru ngaji lekar misalnya. Ini semua dari dana zakat. Nah para asatidz, program RW Nama Zakat ini fokusnya itu di RW-nya, nanti masjidnya siapa yang akan menjadi UPZ-nya. Jadi RW-nya itu nanti akan yang gerak juga tuh kemana-mana. Jadi nggak hanya pengurus DKM aja, tapi ini sinergi antara pengurus masjid, RW, RT untuk mengelola zakat itu supaya hidup di lingkungan masjid itu. Nah ini secara peraturannya, tugas UPZ Masjid dalam Perbasnas nomor 2 tahun 2018. Nah ini ada edukasi, ya, sosialisasi, mencatat database muzakinya siapa saja orangnya, berapa nominalnya zakatnya selama ini gitu. Nanti dicek mustahiknya siapa. Ini ada Perbasnasnya, jadi kami tidak membuat program ini sendiri, tapi memang given by Basnas pusat. Nah ini skemanya, menariki skemanya. Ada Basnas, ada sosialisasi RT RW, ada muzakinya siapa, masuk ke dana ke UPZ Masjid, program penyaluran, mustahik di lingkungan RT, ada UPZ Masjidnya, kembali ke muzaki, sampai ke RW-nya lagi. Dan ini
sistem yang menurut kami sudah sangat layak dan cocok di Kota Depok bisa diterapkan. Demikian para asatidz, para kiai, mohon maaf kalau ada yang kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rofi Oktaviano yang tadi telah memaparkan terkait tentang program-program Basnas Kota Depok. Baik, para peserta semuanya masih ada waktu 10 menit sesuai dengan arahan dari panitia. Untuk sesi ini hanya 2 penanya, ya. 1, 2. Oke. Nanti kalau yang belum, gak apa-apa, nanti kita share nomor beliau untuk bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga dari Masjid Al-Madinah. Yang pertama saya ingin menanyakan, sebetulnya ada 60 pertanyaan, Ustaz. Tapi karena hanya ada 2 orang dibatasi, jadi hanya 10% aja, jadi hanya 6 pertanyaan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Basnas Depok, apakah syarat menjadi UPZ? Yang kedua, bagaimana dengan kabar Al-Madinah? Karena tahun kemarin saya dengan Bapak pernah ketemu dengan DKM Mahogani untuk menjadi UPZ, sampai saat ini belum ada surat SK-nya, Pak. Yang ketiga, buat siapa Basnas itu, Pak? Karena kalau kita diberi selain diberi uang untuk di para muzaki atau yang berhak mendapatkan Basnas, jadi Basnas ini peruntukannya untuk siapa? Apakah untuk anggota yang sudah masuk dalam UPZ? Karena terus terang saja di lingkungan kami belum terdengar ada bantuan dari Basnas. Kemudian selanjutnya, berapa persen potongan? Mungkin tadi sudah dijawab sekitar 20%, 12,5% sama 7%. Kemudian barangkali Basnas Depok bisa menjadi fundraising pelindung kami di Kelurahan Harjamukti, Pak. Karena saya di Al-Madinah sedang mencoba untuk membuat fundraising, di mana saya ingin membangkitkan UMKM, tetapi terkendala karena lokasi di sekitar Harjamukti aja di RW kami sudah ada 2 masjid. Begitu kami datang ke UM ini, mereka bilang kami sudah diminta di masjid sana, Pak. Begitu minta ke RM sana, kami sudah diminta masjid sana. Barangkali Basnas bisa menjadi pelindung atau menjadi seorang legalisator untuk menjadi fundraising bagi kami selain sebagai penarik zakat. Karena terus terang saja potensi yang ada di Harjamukti cukup besar. Barangkali yang ada ketua DMI bisa menjadi pelindung kalau misalnya fundraising yang dikelola oleh DMI sekelurahan Harjamukti kemudian di-share kepada 26 masjid, insya Allah operasional ke masjid kami bisa terbantu gitu, Pak. Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Nama saya Yoga, Pak, tadi udah sebutin. Sebutin lagi nama saya Yoga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Jami At-Taufik, nama Muhammad Jamjuri. Berkaitan tadi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Masjid Jami At-Taufik, kami itu masjid sudah mengelola UMKM yang pertama. Kemudian kami yang kedua sudah mengelola basis. Jadi basis ini bergerak yang dimotori oleh remaja masjid. Selama ini sudah bergerak menyantuni 1 RW, yaitu yang pertama memberikan sembako tiap 3 bulan sekali di lingkungan RW 03. Kemudian yang kedua memberikan pembiayaan atau biaya pendidikan kepada yatim yang duafa gitu. Nah, berkaitan pengelolaan tadi yang saya tanyakan tadi kan harus ada SK dari Basnas ya gitu kan. Bagaimana pengurusannya gitu kan. Terus nanti kalau sudah dapat SK kira-kira
masjid kami yang sudah mengelola selama ini itu dapat bantuan lagi apa enggak gitu, atau kita kalau ada kekurangan kemudian bisa minta bantuan Basnas gitu. Kemudian yang ketiga saya tanyakan berkaitan dengan yang tadi apa, kalau PNS ya, PNS itu kan dipotong ya, sudah dipotong, kemudian ada edaran lagi itu benar apa tidak itu edaran lagi itu yang sifatnya kolektif, contoh namanya kepala Kasatlantas maka sekian, kepala sekolah sekian, wakil kepala sekolah sekian, lurah sekian, itu ada edaran lagi secara kolektif. Nah itu benar apa tidak itu? Itu aja yang kami tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para peserta atas tadi pertanyaannya, dan sekali lagi kepada para peserta yang memang mau bertanya tapi nanti belum kesempatan, boleh nanti langsung WA ke pemateri kita, kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Ustadz MC. Pertama kepada Pak Yoga ya, Masjid Al-Madinah. Apakah syarat menjadi UPZ ya? Pada dasarnya kami kalau ada masjid yang menjadi UPZ itu hanya berkoordinasi dengan staf biasanya, sekaligus nanti menjawab Pak Masjid At-Taufik ya. Atau nanti lewat saya, biar saya kawal saja. Biar saya kawal prosesnya. Nanti kami kasih formulir itu isinya siapa ketua sekretaris bendahara, nanti ada KTP-nya. Nanti Pak Ketua bikin tantangan SK sebagai UPZ, dan itu resmi. Dan secara undang-undang SK itu menjadi underlying hukum atau regulasi yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa pakai itu aja bahwa kita sudah resmi menjadi UPZ-nya Basnas Depok. Jadi syaratnya nanti kita koordinasi, saya kirimkan formulirnya ke para pengurus DKM yang memang masjidnya pengen menjadi UPZ. Nanti kita bikin forum FGD terkait dengan tadi yang Pak Yoga tanyakan mengenai fundraising misalnya, atau kita diskusi bagaimana solusi menerapkan strategi UPZ yang masjidnya berdekatan misalnya. Kenapa? Karena memang Cibubur banyak komplek dan banyak perumahan, sehingga kita seolah-olah masjid itu kayak berebut muzaki atau mustahik begitu ya, karena dekatan soalnya. Tapi menurut saya ini akan selesai kalau masjid itu duduk bareng gitu, menurut saya ya. Nanti difasilitasi, tadi Pak Yoga menyampaikan bisa difasilitasi teman-teman DMI atau teman-teman Basnas, karena ada kaitannya dengan DMI dan kaitannya dengan Basnas, kita ngumpul bareng, kita kaji. Kira-kira diskusi kita hari ini FGD-nya adalah fokus group discussion-nya membahas tentang apakah masjid yang berdekatan itu bisa menjadi masjid yang saling sinergi. Misalnya nih, kami belum pernah mengalami kondisi ini ya. Artinya saya secara pribadi belum pernah mengalami kondisi ini. Yang ada adalah ya masjid yang selama ini saya tempati selalu berusaha memang sendiri begitu ya. Dan itu contohnya juga masih belum maksimal karena masih fungsi sosial saja, fungsi transaksi infak sedekahnya saja, tapi tidak ada fungsi ekonominya. Nah menurut saya Pak Yoga itu PZ ya, nanti akan saya share, mohon izin nomor saya, kira-kira nanti Bapak kalau ada yang ingin mengkonfirmasi mengenai UPZ silahkan. Yang berikutnya dari Pak Yoga, kalau yang sudah mengajukan SK UPZ, mohon izin hari Senin tolong diingetin ke saya, itu SK UPZ masjid mana, biar nanti saya telusuri di dalam. Pada dasarnya sebenarnya ada PIC-nya, cuma saya khawatir nanti PIC-nya juga karena banyak kerjaan stafnya, jadi nanti saya aja yang kawal gitu. Yang berikutnya Basnas untuk siapa ya? Kalau secara Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu disyaratkan bahwa Basnas itu ada karena untuk mengelola zakat. Tapi memang hanya disebutkan zakat yang dihimpun oleh Basnas diperuntukkan untuk 8 asnaf mustahik, tidak disebutkan untuk siapa dan lain-lain. Pada dasarnya karena Basnas itu diawasi oleh pemerintah, kenapa? Karena dia kan struktural ke bawah, presiden, gubernur, wali kota begitu ya. Jadi saya terutama diawasi oleh Pak Wali, Pak Wakil, Bu Sekda, apakah kinerja kalian Basnas itu naik atau turun gitu. Apa yang diukurnya? Diukurnya penghimpunannya.
Kalau kami masuk tahun 2022, pas masa COVID menjelang berakhir itu, penghimpunan Basnas Depok itu cuma 7,2 miliar. Kemudian tahun berikutnya 2023 itu naik jadi 7,8, nggak gede sih. Sebenarnya mirip-mirip sama tahun sebelumnya. Kenapa? Karena tahun 2023 itu 500 jutanya ditopang sama Kahiyang, istrinya Gubernur Sumatera Utara sekarang. Jadi pas pampresnya datang ke Basnas Depok ngasih uang 500 juta. Ini dari zakatnya Bu Kahiyang katanya gitu, anaknya Jokowi itu. Tapi nggak dikasih alamatnya, nggak dikasih nomor teleponnya. Pokoknya ini tolong bikin aja begitu udah, nggak usah diisi tempat tinggal di mana, nomor teleponnya berapa, nggak usah. Udah nama Kahiyang dicatat 500 juta gitu. Ya mungkin Bu Kahiyang menerapkan hadis ya, tangan kanan yang ngasih, tangan kiri nggak tahu gitu, mungkin ya. Allah. Yang berikutnya potongan hak amil ya Pak Yoga. Jadi memang saya sih berharap kita nanti ada forum khusus ya kalau memang Haji Mukti DMI-nya memang ada beberapa yang pengen jadi UPZ. Saya berkenan hadir untuk BIMTEK terkait dengan keberadaan UPZ. Hak amilnya berapa, hak salurnya berapa, kenapa harus jadi UPZ ya, BIMTEK itu. Fundraising itu ngapain aja, penyaluran program itu bikin apa yang harus dilakukan oleh UPZ masjid ketika sudah jadi dapat SK. Nah itu nanti ada BIMTEK-nya dari Basnas. Supaya apa? Supaya sepemahaman dan sejalan dalam mengelola UPZ. Kemudian kalau hak amil nanti disampaikan saja di forum itu ya, tidak di forum ini. Nah ini fundraising ya. Nanti saya juga bisa memberikan materi khusus tentang fundraising kepada teman-teman fundraisingnya masjid tersebut. Misalnya ada anak muda yang dipilih oleh para pengurus DKM untuk menjadi fundraising, dan nanti saya ngajarin, saya yang BIMTEK mereka ya. Kebetulan salah satu syarat saya masuk Basnas waktu itu adalah saya pernah kerja sebagai amil dompet duafa selama 11 tahun. Jadi fungsinya itu fundraising, fungsi saya adalah keberadaannya fundraising waktu itu. Kemudian dari Masjid Jamiah Taufik ya Pak Ustadz, jadi sudah mengelola UMKM, zakat juga sudah dari keluarga masjid, program sembako sudah jalan, biaya pendidikan kepada yatim dan duafa juga sudah jalan. Jadi masalahnya adalah menurut saya kenapa ya kita sudah melaksanakan program itu tapi nggak kelihatan di tengah-tengah masyarakat. Tadi kan ada sempat terucap ya. Ini karena sinerginya nggak bareng-bareng Pak. Jadi memang Bapak boleh cek ya di hasil riset tadi bahwa sebenarnya si Salman, ITB, Jogokaryan, Nurul Asri, Sleman itu, kemudian Kapal Muzal itu mereka bisa dilihat oleh umat itu karena mereka menaikkan program-programnya ke tengah-tengah pakai online, digital marketing, sosmed gitu ya. Dan kemudian mereka bersinergi dengan stakeholdernya masjid. Siapa itu ya? Pemerintah, ada MUI, ada DMI. Nah maksud saya itu. Nah itu yang kita belum kuat. Saya teringat omongan salah satu kepala dinas ya di Pemkot Depok itu. Kata beliau, wah ini udah masuk tahun ketiga nih Basnas Depok katanya. Sekarang udah makin keren aja. Kepala Bapeda ya, Pak Dadang. Beliau menyampaikan, kan kami bikin laporan kinerja Basnas itu. Zakat tuh uangnya diapain aja gitu. Dihimpun terus disalurkan kemana saja, programnya apa saja. Kerjasama kami dalam penyaluran selalu bersinergi dengan dinas di Pemkot. Kenapa dinas di Pemkot itu sudah menjadi UPZ, sehingga hak salur mereka harus dikembalikan kepada mereka. Dan kami bikin itu, bikin flyer, bikin spanduk, bikin billboard gitu ya. Agustus ini selain dengan RSUD Kisah buat sunatan dengan DKUM, operasi katarak dengan RSUD Kisah juga, itu kami gedein bahwa silakan buat UPZ yang sudah jadi UPZ, kami akan tambahkan program-program yang menguatkan masing-masing keberadaan UPZ. Contoh misalnya, ada UPZ 5 masjid yang paling aktif dalam menghimpun dana ZIS. Itu Basnas pada akhir tahun biasanya kan ada dana zakat yang belum disalurkan. Maka kami mengajak mitra-mitra UPZ itu pada saat itu tahun 2022 itu membuat
ATM beras. ATM beras yang pakai NFC ya. Nah itu kami beli 5 biji, satunya itu ratusan juta. Kami kasih ke 5 UPZ masjid itu. Kenapa? Karena mereka sudah membantu men-trigger orang agar mau berzakat dari masjid gitu. Itu kan unik ya. Unik dan Masya Allah itu apa perjuangannya mengedukasi jamaah masjid agar mau bayar zakat ke masjid itu sesuatu menurut saya. Dan betul apresiasi. Makanya kami di pimpinan sepakat untuk menyalurkan ATM beras ke 5 masjid pada saat itu. 5 masjid yang aktif menghimpun zakat dan berkomunikasi dengan Basnas. Dan menurut saya itu salah satu bentuk tambahan kerjasama kita. Misalnya nih, masjid Bapak itu menghimpun 1 miliar misalnya dalam setahun, misal. Kemudian kan harus disalurkan tuh. Taruhlah program yang masjid dari Bapak Ibu itu semua ada 1 miliar juga. Ada satu program lagi yang belum terbiayai sama masjid. Ini gimana Basnas? Ya ajunya ke Basnas. Sebagai UPZ kan berhak untuk kerjasama maksudnya gitu dengan Basnas. Nanti Basnas yang menambahkan bahasanya begitu. Jadi kalau ada penyaluran 1 miliar tapi masih kurang buat masjid itu, bikinlah surat dari UPZ atas nama UPZ kami punya program ini kepada Basnas. Kami punya program X, kekurangan dananya 10 juta misalnya. Ajukan saja kepada kami. Insya Allah kami support. Nah itu maksud saya fungsi sinergi kolaborasi itu bareng-bareng tuh begitu. Jadi enggak sendiri-sendiri gitu loh. Tadi maksud saya itu alhamdulillah sepengetahuan saya walaupun Basnas itu pimpinannya adalah dipilih secara politis begitu ya. Tetapi alhamdulillah hari ini di kami itu tidak ada pimpinan yang main sendiri. Main sendiri maksudnya begini. Main kesono sendiri, main kesono sendiri gitu. Jadi merasa dia punya kaki di mana-mana gitu enggak. Artinya kami ingin menerapkan sebagai amil ansih saja as a profesional. Kenapa? Karena kami semua adalah lembaga zakat yang memang pengalamannya di bidang amil zakat itu. Demikian Ustadz MC, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat buat kita bareng-bareng. Oh ya, saya kirim nomor itu ya, WA ya. Nah ini para peserta sekalian, nomor dari Ustadz Rofi Oktaviano Bustani. Apabila dari para ketua DKM ada yang ingin konsultasi terkait UPZ, boleh langsung menghubungi beliau ya di nomor 081288907141. Ya silakan dipoto dulu boleh. Baik, selanjutnya kita ucapkan terima kasih dan berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Ustadz Rofi. Mudah-mudahan sehat selalu dan insya Allah bisa silaturahmi lagi Ustadz ya. Baik, para peserta sekalian, sebelum kita tutup sementara, izinkan kami menyampaikan informasi kegiatan untuk selanjutnya. Jadi setelah ini boleh beristirahat bebas sampai nanti kita sholat maghrib berjamaah, kemudian makan malam. Setelah makan malam kemudian sholat isya. Setelah sholat isya pukul 19.45 kita akan materi yang ketiga tentang miniatur Madinah yang akan disampaikan langsung nanti oleh founder daripada miniatur Madinah, yaitu Dr. Haji Amin Suradi Laga. Oleh karenanya mari sama-sama kita tutup sementara
sesi ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipersilahkan kepada para peserta sekalian untuk beristirahat karena waktu maghrib waktu Bogor yaitu 17.56, ada waktu 20 menit untuk beristirahat. Terima kasih. Ya mau ngeteh silahkan ngeteh, yang mau ambil snack kembali silahkan, atau mau pisang juga nggak apa-apa yang di depan.